Bab 481, ayo beritahu keluarga. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Mari kita beritahu keluarga tentang hal ini. Raylan menjawab pertanyaan putranya dengan ekspresi serius sambil mengepalkan tangannya karena frustrasi. Dia merasa telah membuat kesalahan penilaian yang sangat besar dengan bergabung dengan keluarga Yale dan bahkan tidak mendengarkan tawaran yang diberikan Minos saat itu. Tapi memikirkan bagaimana hidupnya mungkin berbeda jika dia bertindak berbeda saat itu tidaklah masuk akal. Sungguh gila memikirkannya lebih dari beberapa saat. Bagaimanapun, dia sudah membuat keputusan, dan bertahun-tahun telah berlalu. Lalu, sekarang sudah terlambat baginya untuk memikirkannya. Keluarga Yale tidak akan menerima bahwa dia dan Ralph akan meninggalkan organisasi ini begitu saja, karena mereka telah menerima sumber daya dari kekuatan ini sejak lama. Namun di sisi lain, pasukan lokal kota kering juga tidak mau menerima orang dari luar negeri, para penggarap yang sudah berkomitmen pada keluarga daerah lain. Akibatnya, dia tidak bisa kembali, dan kini dia harus menanggung akibat dari perbuatannya, tindakan. Dia adalah bawahan keluarga Yale dan akan tetap demikian tidak peduli betapa bahagianya dia saat ini. Sebagai individu yang menyadari tempatnya sendiri, Raylan langsung berpikir bahwa satu-satunya cara dia bisa mendapatkan sesuatu darinya adalah dengan memberitahu keluarganya tentang masalah di kota kering ini. Dengan begitu, setidaknya dia bisa keluar dari situasi ini. Bagaimanapun, setelah mendengar jawaban ayahnya, Ralph mengangguk setuju sekaligus terlihat cukup kecewa. Dia juga merasakan hal yang sama seperti Raylan, karena kekuatan regional pada umumnya tidak menghargai orang-orang yang sudah berpindah organisasi. Hal ini karena selalu ada risiko bahwa individu-individu ini akan berpindah pihak ketika situasi sulit muncul, atau bahkan jika kekuatan yang lebih kuat mencoba menarik mereka. Sekalipun risiko terjadinya hal ini sama bagi orang lain, akan selalu ada pertanyaan apakah orang-orang tersebut akan mengkhianati organisasi mereka pada saat kritis atau tidak. Sedangkan untuk pengkhianat yang diketahui, itu pasti. Sungguh memalukan, Ralph memikirkannya dalam hati sambil menghela nafas berat. Apakah kita akan kembali ke markas besok pagi? Raylan kemudian memberi isyarat penolakan dan menjelaskan apa yang harus mereka lakukan. Tidak, besok akan terlambat bagi kita. Coba pikirkan, penguasa tempat ini merampok para profesional dan gedung Akademi Bintang Hitam, tempat yang dibiayai oleh keluarga Yale. Artinya kota ini sudah mempunyai masalah, perselisihan dengan kekuatan yang mendukung kita, jadi, kita tidak bisa mengambil risiko tinggal di sini terlalu lama. Kalau tidak, sesuatu yang buruk bisa terjadi jika mantan kenalan kita menemukan kita. Dengan begitu, kita harus segera pergi. Dia mengatakan ini sambil memandang ke atas dan ke bawah jalan, merasa rentan saat ini. Perjalanan kembali ke kota kering merupakan perjalanan yang panjang, begitu pula kepulangan mereka. Dan mengingat bahayanya mereka berdua tinggal lebih lama dari yang diperlukan di kota ini, Raylan sudah tidak sabar untuk meninggalkan tempat ini. Begitu, ayah benar, jika kita tetap di sini, kita menghadapi banyak risiko, selain membuang-buang waktu lebih banyak lagi. Ya, ngomong-ngomong, ada baiknya kita membeli buah-buahan itu lebih awal. Kita bisa menggunakan salah satu dari buah-buahan itu untuk membuktikan informasi kita. Setelah itu, pasangan ayah dan anak itu berjalan keluar dari kota itu, kembali ke arah wilayah kerajaan Brown tempat keluarga Yale berada. Beberapa jam berlalu, dan saat ini, pergerakan di jalanan kota kering sudah sangat berkurang. Apalagi, berbagai wewangian, gastronomi yang diluncurkan dini hari di kota ini sudah bubar karena sebagian besar tempat usaha sejenis sudah tutup. Saat itu hampir tengah malam di wilayah ini, dan saat ini, sebagian besar penduduk setempat sudah berada di rumah masing-masing, tidur atau rajin bercocok tanam. Begitu pula dengan penguasa muda yang saat ini sedang berada di halaman kediamannya bersama teman-teman kesayangannya. Abby sedang duduk di bangku kayu, mengenakan gaun putih sederhana, sementara Ruth menghadap Minos di platform kecil yang ada di sana. Dia mengenakan pakaian khas wanita petarung, berwarna hitam, sambil mencoba untuk memukul tubuh pemuda bertelanjang dada yang menghadapnya. Minos mulai melawan Ruth setiap hari sejak dia tiba di kota kering, sesuatu yang selalu dia lakukan padanya saat ini. Namun tidak seperti apa yang terjadi selama perjalanan ke turnamen spiritual, Stuart muda, bukannya kalah dari Ruth, kini selalu mengalahkannya. Namun kemenangan tersebut tidak membawa perbedaan yang signifikan. Lagi pula,
Dengan teknik tingkat perak yang hampir lengkap, Ruth sedikit lebih kuat dari bangsawan regional level 54 seperti Celeste, yang sebelumnya telah dikalahkan Minos. Oleh karena itu, penguasa muda harus berusaha mengalahkan murid ibunya, menggunakan semua kemampuannya untuk melemahkan pertahanan ibunya dan akhirnya mengalahkannya. Tapi meskipun pertandingannya relatif seimbang, Ruth mau tidak mau menyadari bahwa mustahil baginya untuk melampaui itu saat ini. Dia baru saja mencapai level 51 beberapa minggu yang lalu, sementara Minos sudah setengah jalan menuju level 49. Dengan itu, teknik pembatasan pemuda itu mulai semakin mempengaruhi dirinya. Jadi, dia tidak punya pilihan selain membela diri dan mencoba memanfaatkan setiap peluang yang ada. Sial baginya, Minos tampaknya memiliki pemahaman yang tidak masuk akal tentang pertempuran. Dia selalu beberapa langkah di depannya. Akibat dari semua ini adalah banyaknya kekalahan yang telah dia derita untuknya di hari-hari yang telah berlalu sejak kedatangannya di kota kering. Dan seperti yang diperkirakan sebelumnya, setelah kekalahan pertamanya dari Stuart muda, Ruth memberitahunya tentang kemampuan bawaannya. Keterampilan wanita muda ini bukanlah jenis serangan, seperti yang dia katakan sebelumnya, tapi itu adalah sesuatu yang pastinya memiliki banyak kegunaan. Itu karena fisik Saint Gertrude telah mengembangkan skill tipe pendukung, generasi. Inti dari kemampuan ini ada pada namanya, yaitu generasi atau penyembuhan tubuhnya setiap kali dia terluka, diracuni, Hal seperti itu memungkinkan dia berada dalam kondisi fisik yang jauh lebih baik daripada orang setingkatnya. Ditambah lagi, kesembuhannya jauh lebih baik dibandingkan orang-orang yang mengalami luka yang sama dengannya. Selain itu, meskipun dia tidak bisa menggunakan semua kualitas dari kemampuan ini pada orang lain, beberapa di antaranya dia bisa. Misalnya, Ruth tidak bisa menyelamatkan nyawa orang yang terluka parah. Tetap saja, dia bisa membuatnya tetap hidup lebih lama sampai pil, atau dokter melakukan tugasnya. Kemungkinan lainnya adalah pengobatan luka ringan. Namun hal-hal ini akan sangat bergantung pada level wanita muda ini, dan hanya ketika dia melewati tahap 7 barulah dia dapat berbuat lebih banyak. Saat kemungkinan kemampuannya meningkat dengan kemungkinan promosi ke fisik tingkat ilahi, Ruth bahkan tidak memikirkannya. Lagi pula, di mana dia bisa menemukan obat tingkat dewa. Sungguh konyol memikirkan mimpi mustahil itu. Bagaimanapun, ketika Minos mengetahui tentang kemampuan bawaan Ruth, dia terkejut dan dapat melihat betapa menakjubkannya hal itu. Meskipun wanita muda ini belum mencapai tingkat untuk menggunakan keterampilan ini dengan cara yang berarti pada orang lain, bagi dirinya sendiri. Hal seperti itu adalah jaminan yang besar. Karena kemampuan seperti itu, dia pasti bisa memberikan daya tahan yang jauh lebih tinggi daripada orang-orang setingkatnya karena pemulihannya yang lebih cepat. Dan ketika generasi selnya mencapai titik penyembuhan luka dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dia pasti akan mencapai tingkat melebihi kemampuan bertarungnya. Betapa buruknya menghadapi lawan yang pulih secepat dia terluka. Minos sangat ingin mengetahui hal ini. Kekuatan. Akhirnya, Ruth melakukan serangan terakhirnya di sesi latihan bersama Minos ini, berlari dengan kecepatan penuh ke arah pemuda ini dan melancarkan serangan tinju yang kuat ke dadanya. Engah. Namun, dengan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, Stuart muda tidak khawatir menerima serangan dari lawan yang sudah hampir kelelahan ini. Sebaliknya, dia hanya menerima hal ini dengan bebas dan pada saat yang sama menguras energi Ruth untuk melanjutkan pertahanannya sendiri. Akhirnya, Minos menghentikan tangan Ruth hanya dengan salah satu telapak tangannya, lalu membawanya ke pelukannya dan memeluk kedua lengannya hingga dia tidak bisa bergerak lagi. "Kamu kalah," dia berbisik ke telinga kirinya sambil tersenyum puas di sudut bibirnya. Mendengar hal tersebut, Ruth menghela nafas dalam-dalam, memejamkan matanya sejenak dan kemudian menerima kekalahan ini. Kalah itu buruk, bahkan dalam pertandingan persahabatan. Namun, dia bisa merasakan bahwa melawan Minos adalah bentuk pelatihan terbaik yang bisa dia dapatkan saat ini. Dengan itu, meskipun dia merasa sedikit canggung karena kalah berturut-turut, dia juga merasa bahagia setiap kali dia selesai berkultivasi dan menyadari bahwa kecepatan kultivasinya meningkat. Di Sekte Awan Abu-Abu, ada beberapa hal yang membuat para murid terus-menerus bertarung satu sama lain, selain menjalankan misi secara eksternal. Dan ini adalah sesuatu yang sangat meningkatkan kemampuan individu, membuat mereka memahami teknik mereka dan berkultivasi lebih cepat. Tapi bahkan di sana, Ruth tidak bisa bertarung sesering dengan orang seperti Minos,
yang tahu betul berapa banyak energi yang harus digunakan dalam pertarungan agar kedua belah pihak mendapat tantangan. Dan itu membuat pelatihan dengan penguasa muda ini jauh lebih efisien dan menyenangkan. Tentu saja, di sekte itu, beberapa orang bisa melakukan hal seperti itu. Namun, semua kultivator ini adalah individu yang berada jauh di atas Ruth, di atas tahap ketujuh, seperti dalam kasus Maisy. Meskipun beberapa dari para penggarap ini memiliki murid, seperti Ibu Minos dengan Ruth, orang-orang ini tidak memiliki waktu untuk berlatih dengan murid mereka terlalu sering. Terlepas dari semua itu, Ruth merasa senang bisa berlatih bersama Minos setiap hari. Sebelumnya dialah yang membantunya, tapi sekarang segalanya berubah, dan dialah yang mendapat manfaat dari pelatihan ini. Ah, perubahan ini terjadi begitu cepat. Aku berharap bisa bertingkah seperti orang tingkat tinggi di hadapannya selama beberapa tahun lagi. Pikirnya dalam hati, dengan senyuman di wajah cantiknya. Setelah mereka berdua selesai bertarung, Minos melepaskannya dan mengambil posisi di mana dia bisa melihat Abi dan Ruth. Bagaimana kalau kita mandi? Apa? Abi bertanya dengan heran. Pada saat ini, mereka biasanya berkultivasi dan kemudian pergi tidur. Namun yang mengejutkan, pacarnya menyarankan sesuatu yang berbeda kali ini. Tak lama setelah seruan Abi, Ruth pun mengungkap pemikirannya dengan menanyakan hal berikut. Apa rencanamu, Minos? Kenapa aku harus merencanakan sesuatu? Dia menanyakan hal ini sambil mulai melepas pakaiannya perlahan. Saya hanya ingin bersantai di bak mandi sebentar sebelum memulai sesi kultivasi. Apakah Anda tidak ingin menemani saya? Setelah mengatakan itu, dia selesai melepas pakaian terakhir yang tersisa di tubuhnya, memperlihatkannya kepada kedua wanita itu tanpa sedikit pun rasa malu di wajahnya. Dia kemudian mengusap bolanya dan menuju ke bak mandi di halaman tempat mereka berada. Minos, bukankah aku sudah memberitahumu kalau aku tidak ingin melakukan semua ini dengan wanita lain? Tanya Abi sambil bangkit dari tempatnya dan menuju ke samping bak mandi, di mana pemuda berambut coklat itu sudah berada di dalam air. Ruth kemudian menambahkan, aku juga menanyakan hal yang sama padamu, Minos. Aku tidak ingin membagimu dengan wanita ini. Tenanglah, tidak bisakah kita menikmati tempat ini bersama selama beberapa menit saja? Aku tidak mengatakan kita perlu melakukan apapun. Aku hanya membuka pakaian karena aku merasa lebih nyaman seperti ini, jawabnya tanpa kehilangan ketenangannya, dengan nada ekspresi tulus di wajahnya. Jelas sekali, pemuda ini tidak menyerah tidur dengan mereka berdua secara bersamaan, hanya karena mereka tidak mau. Dia tidak akan memaksakan apapun, tapi bukan berarti dia tidak bisa berusaha meyakinkan mereka untuk melakukannya. Dan pemuda ini tahu betul bahwa masalahnya tidak akan terselesaikan dengan sendirinya. Jika dia menginginkan hal seperti itu terjadi, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperbaiki hubungan Abi dan Ruth, hingga suatu saat jarak mereka tidak begitu jauh lagi. Dia tahu ini tidak mudah untuk dicapai, tapi dia tidak akan rugi jika mencoba melakukannya. Paling-paling, jika terjadi kesalahan, segalanya akan terus berlanjut, dan dia akan berada di posisi yang sama saat ini. Jadi, dia memutuskan untuk memprovokasi keduanya untuk melakukan apa yang dia inginkan saat ini untuk mencoba memulai hubungan yang lebih bersahabat. Dan ketika mendengar basa-basi Minos, kedua remaja putri itu berdiri sejenak di halaman itu hingga akhirnya Abi mulai membuka pakaiannya, hanya tetap mengenakan celana dalam. Segera setelah itu, melihat pesaingnya tidak mau meninggalkan tempat ini dan membiarkannya menikmati malam sendirian bersama Minos, Ruth mengerutkan kening dan kemudian melakukan hal yang sama seperti Abi. Sungguh mengejutkan bahwa kamu memutuskan untuk melakukan ini. Sepertinya kamu tidak selemah yang kubayangkan. Setelah memikirkannya, Ruth segera melangkah ke dalam bak mandi besar itu. Dan begitulah caraku meninggalkan Flaming Empire dan datang ke sini. Ruth selesai menjelaskan kepada Minos dan Abi pengalaman terbarunya selama perjalanannya dari kampung halaman Sekte Awan Abu-Abu ke Kota Kering. Beberapa menit telah berlalu sejak mereka bertiga bergabung di sana. Pada saat-saat ini, meskipun keduanya awalnya bersikap dingin ketika berbicara satu sama lain, percakapan menjadi semakin lembut karena gangguan terus-menerus dari Minos. Keduanya bahkan saling bertanya. Saat mereka berbicara, mereka berdua duduk di kedua sisi Minos, dipeluk olehnya, dan pada saat itu mereka berdua tanpa bra. Pemuda ini perlahan-lahan sampai pada titik ini bersama mereka berdua, setelah perlahan-lahan menunjukkan kepada mereka bahwa tidak apa-apa bagi mereka untuk berdiri seperti ini di depan satu sama lain. Lagi pula,
Sudah menjadi standar bagi wanita untuk memandang diri mereka seperti itu. Sial, tidak sulit bagi kedua gadis ini untuk melihat lebih banyak payudara daripada Stuart muda. Dan dengan begitu, Minos dengan tenang menikmati pemandian ini dengan dua wanita cantik di pelukannya. Omong-omong tentang sekte awan kelabu, apakah kamu pernah bertemu seseorang bernama Mona Miller di sana? Abi bertanya pada Ruth, penasaran ingin mengetahui lebih jauh tentang status temannya. Abi sudah lebih dari 2 tahun tidak bertukar surat dengan Mona. Karena itu, rasa penasarannya terhadap sahabatnya semakin meningkat selama ini. Mendengar pertanyaan seperti itu, Ruth memandang Abi sejenak lalu menjawab, "Iya, aku kenal dia. Kita bisa dibilang berteman. Jadi, kenapa kamu ingin tahu?" "Teman ya, Mona adalah temanku, dan aku ingin tahu bagaimana keadaannya. Bisakah kamu memberitahuku tentang hal ini?" Baiklah. Situasi Mona sama seperti murid manapun yang memasuki sekte melalui turnamen spiritual. Dengan kata lain, itu tidak mudah. Seperti yang dapat Anda bayangkan, kemampuan bertarung pemuda kekaisaran jauh lebih tinggi daripada dari orang-orang dari wilayah ini. Oleh karena itu, tentu saja, ada beberapa kerugian. Akibatnya, orang-orang seperti Mona sering kehilangan banyak kesempatan untuk mendapatkan murid yang berasal dari kekaisaran. Ruth dengan tenang menjelaskan sambil memegang piala kristal berisi cairan emas di salah satu tangannya. "Begitu," gumam Abi dengan suara rendah. "Sayang sekali dia lolos turnamen spiritual. Kalau tidak, dia bisa saja berada di kota kering ini. Tapi bagaimanapun, dia melakukan apa yang dia bisa dan telah mencapai level 45. Tingkat 45, itu lumayan, dia mungkin bekerja keras." Minos berpikir sendiri setelah mendengar jawaban Ruth. Ia mengingat Mona dengan baik karena wanita muda itu selalu berada di samping Abi selama turnamen spiritual dan berhasil mencapai perebutan tempat ketiga dalam kompetisi tersebut. Dan dengan mengingat hal itu, penguasa muda ini mau tidak mau mengagumi kecepatan kultivasi Mona. Dia mungkin hanya memiliki teknik tingkat hitam dan tidak memiliki sumber daya yang sama dengan prajurit tentara dataran hitam. Namun meski begitu, dalam waktu kurang dari 3 tahun, dia telah naik level 4 kali. Kekaisaran ini sangat menarik. Bahkan murid biasa pun bisa naik level sesering itu. Di sisi lain, Abi memiliki pemikiran yang sedikit berbeda dengan Minos. Sayang sekali. Jika Mona bersamaku di dataran hitam ini, dia mungkin sudah berada di antara level 47 dan 48. Wanita muda berambut biru ini lalu menghela nafas sejenak dan bertanya pada Ruth. "Apakah kamu tahu apakah dia bisa datang ke sini?" "Iya. Tapi Mona harus mencapai level 50 dulu. Menurutku mungkin lain kali aku datang ke sini, dia akan bisa melakukan itu. Apakah kamu ingin aku membawanya ke sini?" "Ya," dia berkata tanpa berpikir sambil perlahan berbalik untuk melihat wajah Minos dan bertanya padanya. "Tidak ada masalah, kan?" Mendengar hal itu, Stuart muda tersenyum dan memijat salah satu kaki Abi sambil memberikan jawaban. "Tidak ada masalah. Pada saat itu, saya pikir situasi kita mungkin sudah diketahui oleh kekuatan regional lainnya. Kalau begitu aku tidak peduli jika kamu mengundang temanmu itu ke sini." Dia kemudian berhenti sebentar ketika dia menoleh ke sisi Ruth sampai dia kembali berbicara tentang sekte wanita muda ini. "Omong-omong tentang sekte awan abu-abu, Abi memberitahuku bahwa Kara juga bergabung dengan sekte ini. Apakah kamu punya kabar tentangnya?" Kara telah beradaptasi dengan realitas kerajaan sedikit lebih baik daripada Mona, karena dia memiliki bakat perak. Dengan itu, dia telah mencapai level 47, dan tidak akan lama lagi dia akan mendapat kemajuan baru. Sebenarnya, mengingat sudah berapa lama sejak terakhir kali aku melihatnya, dia mungkin sudah mencapai level 48, gumam Ruth dengan suara pelan, mengingat sensasi spiritual orang ini sesaat sebelum perpisahan mereka. "Hehehe. Keadaannya juga tidak terlalu buruk ya. Tapi menurutku dia akan kaget jika melihatku sekarang." Pria muda itu berkomentar sambil tersenyum, mengingat bagaimana wanita muda itu bertindak di hadapannya setiap kali muncul topik tentang dia yang tidak ingin pergi ke sekte kekaisaran. Saat itu, dia, Ruth, Kara, dan Ford telah tinggal bersama selama beberapa hari di menara budidaya ibu kota, dan pada saat-saat hidup berdampingan, pada saat-saat tertentu, pemuda berambut merah itu mengganggu Minos karena dia tidak menganggap serius kesempatan ini. Baginya, Stuart muda ingin menyia-nyiakan bakatnya, dan mau tidak mau dia mengungkapkan kekecewaannya kepadanya.
Bagaimanapun, Ruth mengangguk setuju setelah mendengar ini. Saat aku masih di sekte, setiap kali kita membicarakanmu, dia akan membicarakan hal ini. Menurutku dia mungkin tertarik padamu karena kemampuanmu. Namun, pilihannya untuk tidak pergi ke kekaisaran seperti mandi air dingin bagi dia. Oh, Minos berseru kaget. Kemudian Abi mengerutkan alisnya dan menatap Ruth dengan serius seolah menyuruhnya untuk tidak membuang bahan bakar lagi ke api. Dia lalu berkata, aku tidak mengharapkan hal itu dari wanita itu. Dia tampak seperti tipe orang yang sangat fokus, yang tidak peduli dengan hal-hal ini. Hahaha, fokus. Kamu menilai orang dengan sangat buruk, Abi. Ruth berkomentar setelah tertawa beberapa kali, mengingat rahasia tertentu yang tidak sengaja dia temukan. Abi, jika kamu tahu Kara sudah tidur dengan kakaknya sendiri, Ford, kamu tidak akan mengatakan hal itu. Hehehe, pikirnya sambil tertawa mendengar komentar Abi. Ruth mengetahui hal ini dalam salah satu misi kelompok sekte tersebut, di mana dia berpartisipasi bersama Kara dan beberapa orang lainnya. Pada saat itu, Ford sedang berkemah di wilayah yang sama dengan kelompok yang berasal dari sekte awan abu-abu, dan ketika mereka bertemu di sana, dia telah menemani Kara beberapa kali. Dan seperti saudara laki-laki dan perempuan, menghabiskan waktu bersama saat mereka bertemu satu sama lain setelah berpisah berbulan-bulan bukanlah hal yang aneh. Setidaknya itulah yang dipikirkan Ruth. Namun suatu pagi, ketika Ruth sedang memeriksa sekeliling perkemahannya, dia melihat adegan pasangan kakak beradik itu berhubungan seks dengan cara yang sangat rahasia. Dia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihat matanya saat itu. Tetap saja, dengan memperhatikan wewangian tubuh keduanya, wanita muda ini telah memastikan apa yang telah dilihat matanya. Kara dan Ford adalah dua orang inses. Dia terkejut dengan hal ini, setelah memikirkannya selama beberapa minggu. Namun meskipun dia sendiri tidak setuju dengan praktik ini, Ruth perlahan-lahan menghentikan topik pembicaraan. Itu bukanlah topik yang mengganggu kehidupannya, dan remaja putri ini merasa bahwa dia tidak mempunyai hak untuk memberitahu orang lain apa yang benar atau salah. Jika mereka berdua ingin dan senang melakukan hal ini, maka bagi Ruth, mereka harusnya bahagia dan tidak melibatkannya. Agak aneh berada di dekat orang yang melakukan hal seperti itu, tapi sialnya, setiap orang punya masalahnya masing-masing. Dan seiring berjalannya waktu, Ruth belajar berbicara dengan Kara tanpa terus-menerus mengingat gambar itu. Mendengar komentar Ruth, Abi terus menatap wanita muda itu dan bertanya, "Kenapa kamu berkata seperti itu? Apa Kara berbeda dengan apa yang aku pikirkan?" "Hehehe, kamu punya gambaran tentang dirimu yang sangat mirip dengan Kara, kan? Tapi meski begitu, lihat di mana kamu berada. Dalam waktu kurang dari 3 tahun sejak kita bertemu, kamu telah berubah dari perawan menjadi seseorang yang tidur setiap hari dengan Minos." Ruth berkata dengan nada menggoda sambil mengganti topik pembicaraan sehingga dia tidak perlu membicarakan rahasia orang lain. Murid muda Maisi memiliki persahabatan yang luar biasa dengan Kara. Dan orang seperti itu tidak pantas privasinya dirusak hanya karena Ruth telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Menurut pendapat Ruth, bergosip bukanlah hal yang baik untuk dilakukan. Jadi, tentu saja, dia tidak akan membicarakan kisah cinta Kara dan Ford begitu saja. Melihat bagaimana Abi memandang Ruth, Minos segera memutuskan untuk ikut campur, secara bertahap menggunakan salah satu tangannya untuk menyentuh puncak kembar pacarnya. Perasaan senang menjalari tubuh Abi ketika dia merasakan hal ini, membuatnya meninggalkan topik pembicaraan. Pada saat yang sama, Stuart muda menggunakan tangannya yang lain untuk mengambil salah satu tangan Ruth dan mengarahkannya ke tongkatnya, yang saat itu sudah sekeras baja. "Mari kita lihat sejauh mana kita bisa melakukan ini, hehe. Tetapi informasi tentang Kara ini sangat menarik. Tidak sabar untuk bertemu dengannya lagi." Dia berpikir dalam hati, dengan senyuman mesum di sudut bibirnya. Pemuda ini tidak buta, dan ia pun tidak cuek dengan kecantikan Kara yang luar biasa. Jadi, tentu saja dia cukup senang dengan apa yang dia dengar dari Ruth. Sebelumnya, dia belum mencoba apapun dengan Kara karena situasinya selama turnamen spiritual. Tetap saja, penguasa dataran hitam ini pasti akan tidur dengan pemuda berambut merah itu jika dia punya kesempatan. Sedangkan Ruth dan Abi, dia menyukai mereka berdua dan sudah jatuh cinta dengan pacarnya, meski dia tidak pernah mengatakan apapun padanya. Namun hal itu tidak membatasi hasrat duniawi pemuda ini. Dia merasa ingin hidup bersama Abi dan bahkan mungkin memiliki anak bersamanya.
Namun ia juga ingin bersenang-senang dengan wanita menarik, seperti halnya pasangan ibu anak yang tinggal di kota kering. Hanya dia dan beberapa orang yang beruntung di dunia spiritual yang dapat memahami kegembiraannya berhubungan S3 kilodetik dengan mereka berdua. Dan meskipun dia tidak memiliki perasaan emosional terhadap mereka, begitu pula mereka terhadapnya, Minos tetap menghargai momen seperti itu. Oleh karena itu, ia tak henti-hentinya memikirkan wanita lain karena hubungannya dengan Abi dan Ruth. Mungkin suatu saat hal itu akan berubah, tetapi untuk saat ini, hal itu bahkan belum akan terjadi. Beberapa hari berlalu dengan cepat. Di sebuah kota berukuran sedang di utara benua tengah, terdapat sebuah pantai yang membentang hampir separuh dari tempat itu, di mana banyak pohon kelapa dapat dilihat oleh siapapun yang lewat. Itu adalah suasana yang indah untuk tipe orang yang menyukai pantai dan kehidupan tepi laut. Keindahan alam, makanan khas daerah ini, semua itu menjadikan kawasan kota ini sangat menarik bagi penduduk lokal dan orang yang lewat. Sebaliknya, sisa pesisir tempat ini merupakan pelabuhan di kawasan ini. Di bagian ini banyak kapal-kapal yang sering datang dan pergi dari kota ini berlabuh di berbagai titik, untuk memuat dan menurunkan berbagai jenis produk. Dan tempat seperti itu sangat besar, dengan kapasitas untuk mengalokasikan lebih dari 40 kapal besar sekaligus. Selain itu, banyaknya kapal-kapal kecil yang berlabuh di pelabuhan-pelabuhan lokal ini menciptakan gambaran yang indah untuk dilihat oleh siapapun yang berada di dataran tinggi kota pesisir ini. Berbagai jenis angkutan angkatan laut ini seolah membentuk sebuah mozaik indah yang membuat kota ini semakin memanjakan mata. Di tengah semua ini, sekitar 300.000 penduduk tinggal di kota ini, dan lebih dari 60.000 lainnya lewat sini setiap hari, membawa atau mencari sumber daya di pelabuhan setempat. Banyak barang datang dan pergi dari tempat ini. Kebanyakan dari mereka adalah mineral dan makanan. Meskipun barang-barang tersebut bukan barang dengan nilai tambah tertinggi, barang-barang tersebut masih mempekerjakan ratusan juta orang di wilayah benua ini. Oleh karena itu, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Akibatnya, kota yang ditandai dengan penghubung antar moda transportasi seperti ini harus berhadapan dengan arus manusia yang sangat tinggi, khas dari perdagangan kedua jenis produk tersebut, selain tentu saja juga harus menghadapi arus lalu lintas yang sangat tinggi, masuknya kristal secara besar-besaran ke dalam perekonomian lokal. Dan seperti di bagian manapun di benua ini, kristal akan berbicara lebih keras dan mendikte banyak aturan dan sikap. Hal yang tidak berbeda terjadi di tempat ini. Meskipun tidak terletak di bagian terbaik wilayah utara benua tengah, kota ini memiliki koleksi pajak jutaan kristal per tahun. Jadi, tentu saja, gaya hidup di sini jauh lebih unggul dibandingkan dengan lingkungan sekitar, hingga bisa dibandingkan dengan standar beberapa lingkungan khas di kota-kota besar. Hal ini berkisar dari tawaran berbagai jenis profesional, bahkan beberapa spesialis kelas 2 dari spesialisasi paling terkenal, hingga kehadiran produk bernilai tambah tinggi di banyak toko lokal. Namun sisi baik kota ini hanya terbatas pada sebagian kecil penduduk setempat dan, tentu saja, para penguasa wilayah ini. Pasalnya, masyarakat lokal, masyarakat biasa yang tidak mampu membayar layanan berkualitas tinggi meski bekerja puluhan tahun, bertahan hidup di tempat ini. Banyak dari mereka yang bekerja siang dan malam, terkadang mengorbankan waktu kultivasi mereka untuk memberikan beberapa kristal tambahan kepada keluarga mereka. Tapi meskipun ini tidak ideal bagi mereka, kota ini adalah satu-satunya kota yang memiliki banyak kemungkinan di dekatnya. Di sisi lain, banyak yang telah berada di kota ini selama beberapa generasi dan tidak ingin mempertaruhkan nyawa mereka di jalan spiritual. Dunia berada dalam harapan sia-sia untuk menemukan tempat dengan peluang yang lebih baik. Mengundurkan diri, ini adalah kata yang tepat untuk menggambarkan orang-orang di kota maritim yang mengalami kontraksi. Di salah satu dari beberapa pos penjagaan kerajaan di kota maritim, banyak penjaga berkumpul di sebuah bangunan besar berbentuk benteng, dekat salah satu ujung kota itu, di sisi utara pantai. Total ada 8 lokasi seperti ini yang tersebar di kota berukuran sedang ini. Ditambah dengan semua kekuatan ini, sekitar 1.000 penjaga keluarga kerajaan ditempatkan di sini, para penggarap yang bertanggung jawab untuk membatasi keberadaan kekuatan semacam itu di tepi barat kerajaan coklat. 7 dari mereka hanya berisi 100 penjaga di setiap pos, sedangkan yang terakhir mengumpulkan 300 tentara. Yang terkuat di tempat ini, mereka dipimpin langsung oleh raja spiritual yang ditempatkan di kota ini. Benteng ini adalah satu-satunya yang tidak berada di pinggiran kota ini, karena letaknya tepat di tengah kawasan perkotaan, dekat dengan jantung kota ini.
Meskipun benteng di pusat kota maritim merupakan benteng yang paling terlindungi dan paling kuat, 7 lokasi lainnya memiliki aktivitas lokal terbanyak. Lagi pula, pekerjaan-pekerjaan biasa adalah yang paling sering dilakukan, dan orang-orang yang lebih lemah, seperti dalam kasus tentara di pos-pos ini, biasanya harus mengurus hal-hal ini. Oleh karena itu, ketujuh lokasi ini tidak kalah pentingnya dengan pusat pos organisasi ini di kota ini. Bagaimanapun, malam telah tiba di wilayah ini, dan beberapa pengawal kerajaan di benteng paling utara kota ini telah berganti shift pada saat ini. Dan tak lama kemudian, berbagai penjaga di lokasi ini mulai melakukan pemeriksaan preventif, hal yang terjadi setiap kali ada pergantian shift. Oh, aku masih belum terbiasa bekerja di malam hari. Salah satu dari sekian banyak penjaga di tempat ini, yang saat ini sedang berpatroli di salah satu dinding luar benteng ini, berkomentar hal ini kepada rekan satu-satunya sambil menguap dan mencakar matanya. Oh, aku terlalu mengantuk, kawan. Hahaha, Orson, cepat atau lambat kamu akan terbiasa dengan ini. Memang menjengkelkan untuk beralih dari siang ke malam hari, tapi setelah beberapa hari, kamu akan terbiasa. Pria lainnya, yang mengenakan armor standar pengawal kerajaan, mengatakan hal ini kepada temannya. Ya, menurutku kamu benar. Aku baru saja dikirim ke sini dari ibu kota dan mengalami nasib sial karena langsung mengambil shift malam. Ah, hidup ini penuh dengan batu dalam perjalanan. Kedua penjaga itu melanjutkan pembicaraan tentang hal-hal umum ini ketika mereka melakukan tanggung jawab mereka. Namun saat kedua orang itu dengan tenang melakukan tugasnya, ada sekelompok lebih dari 100 orang di sekitar benteng ini, tersebar ke berbagai arah dan berkamuflase dengan medan di sekitarnya. Rombongan besar ini nampaknya hanya mengamati tempat ini dengan tenang sambil berusaha setenang mungkin agar tidak menarik perhatian orang-orang yang ada di dalam benteng tersebut. Humbert, kita sudah di sini selama 2 jam. Kapan kita akan bertindak? Salah satu dari beberapa tentara Black Plain Army yang mengelilingi tempat ini membisikkan hal ini kepada sersan yang bertanggung jawab atas kelompok besar ini. Mari kita tunggu 1 jam lagi. Beberapa penjaga di pihak musuh baru saja memulai giliran kerja mereka dan berada pada saat kewaspadaan meningkat. Mari kita tunggu sebentar lagi sampai mereka merasa nyaman dan lengah. Humbert segera menanggapi orang yang memintanya agar dia meneruskan perintahnya lebih lanjut. Pria ini telah menerima perintah dari Minos beberapa hari yang lalu untuk memimpin kelompok pertama yang akan berpartisipasi dalam misi ini, salah satu bagian dari rencana invasi kota maritim. Itu secara resmi merupakan awal serangan. Setelah persiapan berminggu-minggu, tentara administratif pasukan muda Stuart akhirnya menyesuaikan rencana invasi kota maritim dengan data yang dikumpulkan dalam penyelidikan sebelumnya. Dan setelah itu selesai, kelompok penyerang dengan cepat dibentuk dan bersiap untuk memulai operasi hari ini. Pertama-tama, mereka akan mengambil pos pertama ini dan mengirim masing-masing penjaga musuh di lokasi ini ke kota kering, di mana sebagian besar dari mereka akan diinterogasi oleh tentara administratif. Namun, bagi mereka yang terkuat, yaitu para pemimpin, rencananya adalah memprioritaskan interogasi mereka, membawa mereka ke tempat tertentu di pinggiran kota maritim. Di sana, Abis sudah menunggu untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam misi ini. Itu adalah operasi yang rumit dan perlu dilakukan dengan hati-hati dan gesit, sehingga perhatian yang tidak diinginkan tidak akan tertarik. Dan untuk itu, kekuatan yang terdiri dari banyak jenderal spiritual, di atas level 43, telah ditunjuk untuk tujuan ini. Jumlah mereka lebih banyak, dan kekuatan kolektif mereka juga lebih unggul dari musuh-musuh mereka. Dengan itu, kota kering mengambil langkah besar pertamanya menuju kemerdekaan. 1 jam telah berlalu. Pada saat ini, sekelompok tentara yang datang dari kota kering sudah bergerak di sekitar benteng itu untuk akhirnya memulai serangan ke tempat itu. Tidak ada barisan pertahanan di benteng ini, jadi tidak akan ada batasan tambahan bagi mereka untuk menyerang. Dan meskipun hal ini mungkin tampak aneh bagi mereka yang tidak mengetahui dunia spiritual dengan baik, ini adalah praktik yang umum di wilayah ini. Karena, di tempat seperti ini, sebuah pos cabang yang bahkan tidak memiliki raja spiritual, tidak masuk akal untuk melakukan investasi sebesar itu dalam susunan pertahanan tingkat rendah kelas 2. Tidak ada dokumen rahasia di tempat ini, karena dokumen seperti itu akan disimpan di benteng utama kota itu, di mana terdapat raja spiritual yang berjaga. Justru karena alasan itu, ya, ada penghalang tingkat rendah tingkat 2 untuk melindungi pos utama dari pengawal kerajaan-kerajaan coklat di kota ini. Sebaliknya,
Tempat-tempat seperti benteng ini, yang kini menjadi incaran tentara Minos, tidak menerima investasi semacam ini. Lagi pula, orang gila macam apa yang mencoba menyerang suatu tempat tanpa informasi rahasia, artefak berharga, bahkan tanpa penggarap yang kuat. Artinya, siapa yang mau mengambil risiko membuat marah keluarga kerajaan, salah satu kekuatan regional tingkat tinggi, hanya karena cabang kecil yang tidak diragukan lagi tidak ada gunanya. Kemungkinan serangan di tempat seperti ini bisa menimbulkan hutang besar kepada orang-orang yang melakukan hal seperti itu. Namun, di sisi lain, keluarga kerajaan di wilayah ini bahkan tidak akan melewatkan beberapa orang di pos ini. Oleh karena itu, keyakinan yang dimiliki oleh pengawal kerajaan-kerajaan Brown cukup besar bagi mereka untuk yakin bahwa akan sia-sia jika menginvestasikan benda semacam itu di pangkalan seperti itu. Bahkan jika orang gila benar-benar muncul, kemungkinan besar pos-pos lain di kota-kota ini akan dapat menyadarinya dalam waktu singkat dan mengirimkan bala bantuan. Akibatnya, tempat ini tidak terlindungi, ideal untuk misi banyak prajurit dari tentara dataran hitam, yang pada saat itu sudah menyusup ke tempat ini. Tentara Minos berada di tempat ini untuk menculik sekitar 100 orang. Separuh dari mereka seharusnya adalah jenderal spiritual dan sisanya adalah pejuang spiritual. Dan untuk itu, mereka berencana untuk bertindak cepat, tanpa membuat keributan, membuat orang-orang ini lengah. Pertama, mereka berada dalam kelompok yang terdiri dari lebih dari 100 tentara, dan masing-masing dari mereka sudah berada pada tahap budidaya kelima. Dengan kata lain, jumlah mereka lebih banyak dari target mereka, tapi juga lebih kuat secara individu. Kedua, meskipun beberapa target dalam kelompok ini dapat merasakan tingkat budidaya lawan di sekitarnya, kelompok prajurit tersebut masih memiliki ruang untuk bertindak tanpa diketahui. Itu karena jangkauan tindakan penyelidikan spiritual tidak cukup luas bagi orang-orang di tahap kelima untuk merasakan fluktuasi spiritual di total area benteng yang mirip dengan ini. Faktanya, hal seperti itu relatif singkat dan hampir mencapai 100 meter untuk jenderal spiritual di ruang terbuka. Selain itu, meskipun beberapa orang dapat merasakan beberapa prajurit Minos bergerak melalui lokasi ini, mengingat kedekatan target tersebut dengan para prajurit, bukan berarti hal seperti itu akan terjadi. Bagaimanapun juga, penyelidikan spiritual perlu dilakukan oleh kultivator itu, atau dia tidak akan menyadari kekuatan lawan potensial bahkan jika penyerang berada tepat di samping mereka. Setelah dipikir-pikir, para prajurit yang datang dari kota kering belum langsung menyerang benteng ini ketika mereka tiba di sekitar tempat ini 3 jam yang lalu. Di satu sisi, penjaga di akhir shiftnya selalu lebih berhati-hati dalam bekerja. Di sisi lain, mereka yang baru mulai menstruasi juga memiliki ciri-ciri yang sama. Dan sebagai orang yang berpengalaman, sudah berada di level 45, Humbert telah memimpin timnya dengan bijak, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Setelah menerima perintah untuk memulai invasi ke benteng ini, banyak prajurit dengan cepat memasuki tempat ini dalam diam, bertujuan untuk menghabisi lawan mereka sesegera mungkin. Dari lebih dari 100 prajurit tersebut, mereka dibagi menjadi sekitar 30 kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang, tim yang sebelumnya menempatkan diri di titik berbeda di sekitar benteng ini. Dan setelah mendapat izin untuk memulai misi dan memasuki tempat itu, semua kelompok ini mulai melumpuhkan lawannya di kurang lebih 30 pos berbeda di sekitar benteng ini. Di salah satu tembok benteng paling utara di kota maritim, 2 penjaga berjalan dengan tenang di tempat itu sambil mengamati medan luar. Saat ini, keheningan mendominasi tempat itu. Angin sepoi-sepoi yang menyegarkan khas daerah ini lewat di sana, membuat suara sedikit lebih keras dari waktu ke waktu. Namun ketiga orang itu nyaris tidak berbicara. Itu karena orang-orang ini sudah melakukan hal ini bersama-sama setiap hari dan masih harus bekerja selama beberapa jam berturut-turut. Jadi, tidak banyak yang bisa dibicarakan satu sama lain. Dan saat ketiga orang ini sedang rajin melakukan pekerjaannya, salah satu dari mereka tiba-tiba merasakan ada 3 orang di level 43 sedang mendekati tempat itu, datang dari dalam benteng. Apakah ada masalah dan supervisor kita? Dia sedang memikirkannya ketika dia tiba-tiba menerima pukulan di kepala. Di saat yang sama, dia masih menoleh untuk melihat ke arah supervisor itu. Ketiganya tersingkir dalam hitungan detik, begitu cepat sehingga tidak ada satupun dari mereka yang menyadari apa yang telah terjadi. Setelah itu, ketiga tentara itu dengan cepat memasang susunan spiritual berbentuk kalung di leher para penjaga yang tersingkir itu untuk menyegel budidaya ketiganya.
Lilen, kamu berjaga-jaga, dan Gary serta aku, kita akan menyembunyikan kedua orang ini di ruangan itu 50 meter dari sini. Salah satu dari mereka berkata karena dia telah mengambil mayat 2 dari 3 penjaga itu, menempatkan 2 di punggung Gary dan 1 di punggungnya sendiri. Sebagai kultivator level 43, para prajurit ini kuat secara fisik, dan menggendong orang-orang ini di punggung mereka semudah meminum segelas air. Baiklah, tepat setelah itu, tim kecil ini bergerak melewati bagian benteng tersebut, mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan agar tidak menarik perhatian, menghindari tempat di mana terdapat penjaga di dekatnya. Hal itu mereka lakukan selama kurang lebih 1 menit hingga akhirnya sampai di ruangan di mana tidak butuh waktu lama mereka meletakkan tubuh tak sadarkan diri para penjaga tersebut. Ayo ganti bajumu dan kenakan seragam orang-orang ini. Ayo kita menyusup ke tempat ini, mengikuti rencana Nyonya Abi. Pria yang sama sebelumnya mengatakan ini. Di saat yang sama, dia sudah melepas bajunya. Bagian dari invasi adalah bertindak seperti yang dilakukan ketiganya beberapa saat yang lalu. Namun bagi mereka yang dapat melakukan hal ini dengan cepat dan tanpa kesulitan, idealnya adalah melakukan apa yang baru saja disarankan oleh pria ini. Menyamar dengan seragam para penjaga itu. Meskipun mereka dikenali sebagai penipu karena tingkat budidaya mereka, hal itu masih bisa memberi mereka keuntungan. Lagi pula, bahkan jika penjaga setempat memperhatikan mereka, kebanyakan dari mereka pasti harus berpikir 2 kali atau lebih sebelum bertindak melawan tentara yang menyamar. Oleh karena itu, Abi telah memerintahkan metode infiltrasi ini untuk meningkatkan tingkat keberhasilan misi ini. Akhirnya, ketiga prajurit itu tidak membuang waktu untuk melepas pakaian para penjaga dan mengenakannya. Setelah itu, mereka menuju ke bagian terdalam benteng ini, tempat para pengawal kerajaan terkuat seharusnya berada. Saat kelompok ini melakukan tugasnya, beberapa tentara lain yang mengambil bagian dalam serangan ini menghadapi situasi serupa dengan yang sebelumnya. Mereka mengejutkan lawan mereka, menjatuhkan mereka, dan kemudian menyegel budidaya masing-masing orang tersebut. Setelah itu, ada tentara yang mengganti seragamnya, tapi ada pula yang tidak. Hanya prajurit yang mengalahkan musuh dari budidaya tahap kelima yang melakukan ini, karena ada perbedaan seragam pengawal kerajaan di benteng ini. Sedangkan bagi prajurit lainnya, mereka yang tidak bisa melakukan itu harus berjaga di dalam benteng ini untuk mencegah siapapun keluar atau bahkan memasuki tempat ini.